Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Miraldi, NIM 1903 1084. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari, NIM 1903 1083. Saya Elda Vini Trianti Putri, NIM 1903 1085. Yang pertama yaitu, jelaskan dengan contoh pengertian dari penelitian historis, penelitian deskriptif, dan penelitian survei. Penelitian histori adalah penelitian yang meliputi pengumpulan data dan penafsiran gejala peristiwa yang timbul di masa lalu yang menggambarkan secara kritis seluruh kebenaran kejadian atau fakta untuk membantu mengetahui apa yang dikerjakan di masa datang. Fokus kajian penelitian historik adalah peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Contohnya, penelitian terkait sejarah masuknya agama Islam di Nusantara. Selanjutnya, penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Penelitian deskriptif ini terbagi tiga, yaitu penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif kuantitatif, dan deskriptif verifikatif. Contohnya, penelitian studi kualitatif deskriptif perilaku konsumen rilisan fisik vinil di Yogyakarta dilakukan oleh Sulistiono dari Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015. Selanjutnya yaitu penelitian survei adalah studi yang sumber utama data dan informasinya diperoleh oleh responden sebagai sampel survei menggunakan kuesioner atau kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Penelitian yang umumnya dilakukan untuk mengambil satu generalisasi dari satu pengamatan terbatas sehingga kesimpulan yang diambil berlaku bagi populasi. Contohnya yaitu sebelum membangun bendungan asahan Departemen PUTL bersama-sama dengan Departemen Perindustrian mengadakan survei ke daerah sekitar Danau Toba dan Sungai Asahan. Survei bertujuan untuk mengumpulkan data tentang kemungkinan membangun bendungan serta memanfaatkannya bagi perindustrian di sekitar pembangunan bendungan tersebut. Yang kedua yaitu jelaskan dengan contoh pengertian dari penelitian ex post facto, penelitian kualitatif, dan penelitian analisis isi. Penelitian ex post facto atau after effect merupakan penelitian yang dilakukan terhadap peristiwa yang telah terjadi atau terhadap berbagai pengaruh yang telah terjadi di masa lalu. Contohnya, dalam kasus pendidikan, apa yang terjadi bila mahasiswa baru yang berasal dari SMU tanpa melakukan kuliah matrikulasi langsung mengambil mata kuliah teknik sebagai halnya mahasiswa dari SMK. Penelitian kualitatif yaitu penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Contoh penelitian yang dilakukan tentang peran kepala sekolah di dalam pembinaan guru. Peneliti pun akan lebih memfokuskan perhatiannya pada pendapat kepala sekolah mengenai guru yang dibinanya. Selanjutnya yaitu penelitian analisis isi, digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang. Analisis ini dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, surat kabar, buku, puisi, lagu, cerita rakyat, lukisan, pidato, surat, peraturan, undang-undang, musik, teater, dan lain sebagainya. Contoh, menganalisis isi-isi dari beberapa novel untuk mengetahui apakah novel masa kini kebanyakan berpusat pada kehidupan konsumerisme atau tidak. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan dengan contoh pengertian dari penelitian kasus dan lapangan, penelitian perkembangan, penelitian pengembangan, dan penelitian teoritik. Oke, untuk yang pertama penelitian kasus dan lapangan. Nah, penelitian kasus dan lapangan itu merupakan penggalian informasi mendalam melalui permasalahan yang ada di sekitar kita. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu objek. Dengan kata lain, penelitian kasus dan lapangan ini adalah penelitian yang dilakukan kepada orang-orang secara langsung. Nah, contohnya, jika di suatu kelas terdapat seorang siswa yang sangat menonjol dari siswa lainnya, jika diajarkan dia tidak pernah tenang, sifatnya keras, suka membantah. Nah, sikapnya berani tetapi prestasinya luar biasa baik.
siswa seperti ini pantas dijadikan kasus, yang artinya dijadikan subjek dalam sebuah penelitian kasus. Nah, di dalam penelitian tersebut, siswa dicari tahu apakah sebabnya siswa tersebut memiliki tingkah laku yang demikian, apa latar belakangnya, bagaimana hal itu bisa terjadi, dan lain-lainnya. Penelitian perkembangan. Nah, untuk penelitian perkembangan ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki pola dan urutan pertumbuhan atau perubahan sesuatu sebagai fungsi dari waktu. Nah, contohnya studi atau penelitian mengenai perkembangan tingkah laku anak-anak umur 0 sampai 10 tahun. Nah, yang selanjutnya penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan merupakan rangkaian proses atau langkah-langkah dalam rangka mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan. Jadi penelitian pengembangan ini merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan sesuatu produk yang sebelumnya sudah ada atau bahkan yang sebelumnya tidak ada, dikembangkan agar menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak. Contohnya itu seorang guru meneliti tentang buku ajar yang cocok diberikan kepada siswanya di masa pandemi agar dapat lebih menunjang proses belajar siswa. Nah, selanjutnya itu untuk penelitian teoritik. Penelitian teoritik itu merupakan penelitian yang dilakukan dengan landasan berdasarkan pada semua teori-teori yang ada, atau penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi teori-teori untuk dijadikan sebuah landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian. Nah, contohnya yaitu dalam ilmu biologi terdapat sebuah teori, yaitu teori evolusi biologi, yang disebutkan di dalamnya bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk-makhluk hidup yang berbentuk lebih sederhana, yang secara perlahan-lahan akan berkembang menjadi berbagai spesies organisme. Nah, berdasarkan teori ini dilakukanlah sebuah penelitian untuk membuktikan apakah teori tersebut benar bahwa makhluk hidup berasal dari bentuk yang sederhana, kemudian berkembang menjadi organisme. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan dengan contoh pengertian dari penelitian rekayasa, penelitian kebijakan dan evaluasi, penelitian tindakan, dan juga penelitian eksperimen. Untuk yang pertama, penelitian rekayasa. Penelitian rekayasa ini merupakan sebuah proses sistematis untuk mempelajari dan membangun teknologi baru demi tujuan merancang suatu produk yang memudahkan hidup manusia. Nah, penelitian ini ditujukan untuk membuktikan bahwa rancangan yang dipilih dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan secara efisien, efektif, dan juga dengan biaya yang relatif murah. Contohnya, penelitian perangkat lunak komputer dalam bidang pembuatan aplikasi. Seperti pembuatan aplikasi yang berguna untuk orang-orang banyak, memudahkan orang-orang untuk melakukan kegiatan. Misalnya seperti penelitian untuk menemukan sebuah platform pembelajaran agar siswa bisa lebih mudah melakukan pembelajaran online di masa pandemi seperti sekarang ini. Lalu penelitian kebijakan dan evaluasi. Untuk penelitian kebijakan, itu adalah penelitian yang mendukung suatu kebijakan atau sebuah penelitian menganalisis terhadap masalah-masalah sosial yang bersifat fundamental yang secara teratur untuk membantu mengambil kebijakan dalam memecahkan masalah-masalah sosial tersebut. Lalu untuk penelitian evaluasi, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengecek kembali atau meninjau kembali sebuah proses yang sedang berlangsung atau sebuah sistem, kebijakan atau proses yang sedang diberlakukan. Nah, untuk penelitian kebijakan dan evaluasi ini sendiri bisa saja mempunyai hubungan yang erat karena penelitian kebijakan itu saat dijalankan harus dilakukan evaluasi untuk melihat kinerja dari kebijakan yang telah dibentuk. Apakah kebijakan tersebut sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, maka dilakukanlah evaluasi. Nah, contohnya yaitu sebuah desa yang mengalami kebanjiran, lalu pemerintah setempat melakukan penelitian untuk mengetahui sebab dari banjir tersebut. Nah, setelah ditemukan penyebabnya karena pembuangan sampah sembarangan oleh warga sekitar, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa larangan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ketika kebijakan ini sudah diterbitkan dan diberlakukan, maka
seiring beberapa waktu atau dalam waktu-waktu tertentu, pemerintah akan melakukan penelitian evaluasi kembali untuk melihat apakah kinerja atau pelaksanaan dari kebijakan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Penelitian tindakan. Penelitian tindakan ini adalah prosedur penelitian yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara pendekatan baru untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia kerja atau di dunia yang lainnya. Nah, contohnya dalam penelitian tindakan yaitu suatu program in-service training untuk melatih para konselor bekerja dengan anak putus sekolah untuk menyusun program penjajakan dalam pencegahan kecelakaan pada pendidikan pengemudi untuk memecahkan masalah apatisme dalam penggunaan teknologi modern atau metode menanam padi yang inovatif. Selanjutnya penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen adalah penelitian yang mengadakan perlakuan atau manipulasi terhadap variabel penelitian atau yang sering disebut variabel bebas, yang kemudian mengamati konsekuensi perlakuan tersebut terhadap objek penelitian atau yang disebut dengan variabel terikat. Nah, contohnya, judul penelitian eksperimen dalam bidang pendidikan yaitu pengaruh pemberian tugas rumah terhadap hasil belajar siswa kelas 1 SMU Negeri 2 Padang. Nah, dari judul ini, variabel bebas yang akan dimanipulasi atau diubah-ubah adalah tugas rumah. Sedangkan variabel terikat atau variabel yang tidak akan bisa untuk dirubah adalah variabel terikat yang akan diamati atau diukur merupakan konsekuensi dari manipulasi, yaitu adalah hasil belajar siswa. Lanjutkan presentasi tentang masalah 5A sampai 5C. Permasalahan 5A yaitu jelaskanlah perbedaan antara penelitian deskriptif dengan penelitian eksperimen. Solusi masalah. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian eksperimen merupakan bentuk penelitian percobaan yang berusaha untuk mengisolasi dan melakukan kontrol setiap kondisi-kondisi yang relevan dengan situasi yang diteliti, kemudian melakukan pengamatan terhadap efek atau pengaruh ketika kondisi-kondisi tersebut dimanipulasi. Permasalahan 5B, jelaskanlah 3 ciri pokok penelitian eksperimen. Solusi masalah. Penelitian eksperimen pada umumnya mempunyai 3 karakteristik penting, yaitu pertama, variabel bebas yang dimanipulasi. Kedua, variabel lain yang mungkin berpengaruh dikontrol agar tetap konstan. Yang ketiga, efek atau pengaruh manipulasi variabel bebas dan variabel terikat diamati secara langsung oleh peneliti. Permasalahan 5C, jelaskan dengan contoh keunggulan dan kelemahan penelitian eksperimen. Solusi masalah. Kelebihan penelitian eksperimen. Menurut Christensen 2001, penelitian eksperimental mempunyai 2 kelebihan, yaitu kemampuan untuk membuktikan ada tidaknya hubungan sebab akibat yang dihasilkan pada penelitian eksperimen lebih kuat atau bahkan paling kuat dibanding penelitian non-eksperimental. Artinya, variabel terikat yang terjadi atau muncul dalam penelitian eksperimen hanya disebabkan oleh variabel bebas dan bukan oleh faktor-faktor lainnya. Kedua, kemampuan untuk memanipulasi secara tepat satu atau lebih variabel yang diinginkan peneliti. Contoh dalam penelitian pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Setelah beberapa waktu terlihat tanaman tidak mengalami pengembangan yang sama. Tanaman di tempat gelap lebih tinggi, namun batangnya tidak kuat, serta daun berwarna kuning. Selanjutnya, kelemahan dari penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen itu memiliki 3 kelemahan menurut Christensen 2001. Yang pertama, penelitian eksperimen sulit untuk digeneralisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh kondisi penelitian eksperimental yang sangat terkontrol atau buatan, sehingga situasinya tidak seperti dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, yang kedua, pelaksanaan penelitian eksperimen umumnya membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Yang ketiga, penelitian ini menganggap makhluk hidup sebagai objek yang bisa dimanipulasi. Contohnya, penelitian pembuatan cloning pada domba Dolly, di mana penelitian ini membutuhkan waktu yang lama, tidak bisa dilakukan di berbagai tempat sehingga harus dilakukan di tempat khusus atau laboratorium dan membutuhkan alat-alat khusus. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.